Chelsea Headhunter adalah salah satu kelompok hooligan paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Inggris. Nama mereka bukan sekedar simbol dukungan terhadap klub Chelsea, tetapi identik dengan kekerasan, rasisme, dan keterkaitan dengan ideologi ekstrim sayap kanan. Akar kelompok ini bermulai pada akhir tahun 1960-an ketika pendukung Chelsea yang dikenal sebagai Chelsea Sad Boy menguasai tribun St. Andy Stamford Bridge. Mereka berasal dari kelas pekerja dan kelas menengah London, terkenal fanatik, vokal, dan sering terlibat bentrokan dengan pendukung klub lain. Namun pada pertengahan 1970-an, setelah berbagai kerusuhan besar, kelompok ini dibubarkan oleh kepolisian London. Dari pembubaran inilah lahir sebuah frame baru yang jauh lebih brutal, Chelsea Headhunter. Berbeda dengan Sad Boy, Headhunter bukan hanya soal sepak bola, mereka berkembang menjadi kelompok yang lebih terorganisir dengan anggota dari berbagai latar belakang, termasuk orang-orang mapan secara ekonomi. Yang membuat mereka paling berbahaya adalah keterkaitan erat dengan organisasi ekstrim kanan rasis seperti National Front dan Combat 18. Ideologi politik mulai bercampur dengan hooliganisme, menjadikan kekerasan sebagai alat ekspresi dan dominasi. Pada era 1970 sampai 1980-an, Headhunter dipimpin oleh tokoh-tokoh keras seperti Danny Heckles Harkin yang memiliki hubungan dekat dengan subkultur jalanan London Barat. Namun konflik internal muncul ketika sebagian anggota skinhead menolak paham rasisme. Sejak saat itu, Headhunter semakin jelas memosisikan diri sebagai kelompok dengan ideologi ekstrim. Nama lain yang sangat terkenal adalah Darren Wells dan Jason Mariner. Keduanya tidak hanya dikenal sebagai hooligan, tetapi juga aktivis ekstrim kanan. Jason Mariner bahkan disebut sebagai salah satu hooligan paling berbahaya di Inggris, terlibat dalam banyak kerusuhan domestik maupun internasional, hingga menjadi subjek dokumenter investigasi BBC, Macclesfield Undercover. Pada tahun 1999, dokumenter ini membuka fakta bahwa kerusuhan hooligan tidak lagi spontan, melainkan terencana, terstruktur, dan bermuatan politik. Memasuki akhir 1980-an dan awal 1990-an, hooliganisme di Inggris sempat meredup. Regulasi stadion diperketat, tribun berdiri dihapus, dan larangan menonton sepak bola diterapkan secara luas. Banyak pihak mengira Headhunter telah mati, namun kenyataannya mereka hanya tertidur. Pada tahun 2010, nama Chelsea Headhunter kembali mencuat dalam kerusuhan brutal di Piala FA antara Chelsea dan Cardiff City. Puluhan orang ditangkap, termasuk tokoh-tokoh lama Headhunter. Polisi menyebut kerusuhan ini sebagai yang paling parah sejak era 1970-an. Banyak pelaku adalah pria parubaya, mantan hooligan yang kembali turun ke jalan bukan untuk menonton bola, tetapi untuk berkelahi. Setelah itu, berbagai insiden kembali terjadi di luar negeri. Pada Amsterdam tahun 2013, bentrokan dengan pendukung Benfica mewarnai final Europa League. Di Munich, sekelompok pendukung Chelsea merusak bar dan menyerang warga lokal. Dan di Paris, bentrokan terencana dengan Ultras PSG kembali menunjukkan bahwa jaringan hooligan lama masih hidup. Namun insiden paling mengebarkan terjadi pada Paris Metro tahun 2015. Dalam sebuah video viral, beberapa pendukung Chelsea terlihat mendorong seorang pria kulit hitam keluar dari kereta sambil menyanyikan chant rasis, "We racist and that the way we like it." Insiden ini menuai kecaman internasional, melibatkan pengadilan Prancis dan memperlihatkan wajah asli hooliganisme modern, bukan lagi sekedar rivalitas klub tetapi kebencian rasial terbuka. Akibat peristiwa ini, beberapa pelaku dijatuhi hukuman penjara dan larangan seumur hidup dari stadion. Namun bagi sepak bola Inggris, luka reputasi sudah terlanjur terbuka. Chelsea Headhunter hari ini mungkin tidak lagi sekuat dulu, tetapi sejarah mereka menjadi pengingat bahwa hooliganisme bukan sekedar cerita masa lalu. Ia bisa bangkit kapan saja. Selama fanatisme buta, kekerasan dan ideologi kebencian masih diberi ruang. Dan dalam sejarah gelap sepak bola Inggris, nama Chelsea Headhunter akan selalu tercatat sebagai salah satu yang paling ditakuti. Kalau kalian suka video cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.